Lionel Messi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023 kategori pesepak bola pria untuk ke-8 kalinya. Namun selain Messi, penghargaan yang digagas oleh France Football ini juga memiliki beberapa kategori lain ya, seperti Ballon d'Or Putri, ada Copa Trophy, Yashin Trophy, dan Gerd de Muller Trophy, Socrates Awards, dan Club of the Year. Lalu seberapa prestisius sebenarnya penghargaan ini? Apa bedanya mungkin dengan penghargaan lainnya, salah satunya Best FIFA Football Awards? Dan apakah Lionel Messi ini memang layak untuk mendapatkan gelar ke-8 kalinya pada tahun 2023 ini. Dan untuk membahasnya, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kami ada Jerry Arvino, pengamat sepak bola kita. Hai Mas Jerry, salam olahraga. Salam olahraga. Oh, udah pas banget nih. Iya, tapi ini bukan merayakan karena Messi? Bukan. Kalau ini saya merayakan Aitana. Oh. Jadi yang dapat Ballon d'Or untuk putri ya, sepak bola putri ya. Gitu. Oke. Kita harus berikan selamat untuk Lionel Messi ya, untuk ke-8 kalinya. Mungkin banyak yang sudah memprediksi atau mungkin banyak yang terkejut juga karena saingannya sebenarnya juga cukup diunggulkan. Tapi sebelum itu mungkin kita mau ini dulu nih Mas Jerry. Yeah. Selain Ballon d'Or, ini kan banyak sekali penghargaan dari untuk dunia sepak bola. Ada Golden Ball, ada FIFA Football Awards. Tapi untuk dua mungkin yang paling besar, ya apa bedanya sebenarnya dua ini? Ya, jadi sebenarnya ada dua yang kita tahu ya. Ini FIFA Football Award, ada juga Ballon d'Or. Nah sebenarnya kalau secara sejarah, secara history, ini Ballon d'Or ini sudah ada 1956. Adalah sebuah penghargaan dari majalah olahraga Prancis yang namanya France Football. Jadi mereka udah melakukan itu dari tahun 1956, ketika itu yang menang Stanley Matthews yang sekarang jadi Sir, pemain Blackpool, rival itu Alfredo Di Stefano sama Raymond Kopa ya dari Prancis dan juga Spanyol. Nah, dulu itu hanya untuk pemain Eropa. Kemudian berkembang, akhirnya boleh untuk pemain non-Eropa, tapi harus main di Eropa. Itu tahun sekitar 95 lah. Nah, baru makin kesini, sekarang di seluruh dunia bisa. Nah, untuk ini FIFA Football Awards tadinya namanya FIFA Player of the Year. Tapi baru dimulai tahun 1991 sampai 2009. Kemudian mereka merasa Ballon d'Or ini prestis banget, jadi FIFA ngajuin 13 juta euro untuk kontrak sama France Football sekitar 6 tahun. Jadi 2010 sampai 2015. Jadi mereka gabung nih. Mereka merger gabung namanya FIFA Ballon d'Or. Kemudian kontraknya habis 2016, ini balik lagi, misah lagi. Akhirnya jadi sendiri-sendiri ya. Sendiri, betul. Itu mungkin buat Anda yang, oh ternyata itu background-nya ya. Nah, kalau untuk Ballon d'Or sendiri, selama penyelenggaraannya sebenarnya mekanisme pemilihannya seperti apa? Kita tahu bahwa yang terlibat adalah 100 negara peringkat FIFA teratas, ya kan? Nah, tapi lebih detailnya lagi sehingga bisa merujuk kepada nama-nama yang ini gitu. Jadi sebenarnya ada shortlist yang dikeluarkan ya. Ada 30 kandidat untuk bisa dipilih sama 100 jurnalis. Ini juga mengalami perkembangan karena sebelumnya itu jurnalis antero Eropa di awal ya. Tapi baru kesini-sini ada perubahan format berkali-kali sampai akhirnya terpilihlah 100 jurnalis dari 100 peringkat FIFA ketika kandidatnya rilis. Nah, jadi Indonesia belum bisa di tahun ini karena itu 145 kalau nggak salah. Dan ini kayak kalau nggak salah udah mulai bulan awal September kemarin ya? Udah diumumkannya di Agustus September lah. Kemudian ada shortlistnya. Nah, setiap jurnalis, jadi kan ada 100 negara nih ya untuk 100 jurnalis. Masing-masing negara menyumbang 1 jurnalis. Jadi ada 1 jurnalis berbeda negara, kemudian mereka akan memilih 5 nama dari shortlist 30 ini. Nanti akan ada penilaian. Akan ada 6 poin, 4 poin, 3 poin, 2 poin, 1 poin. Untuk nama teratas 6 poin, nomor 2 5 poin, dan begitu seterusnya. 6, 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2, 1. Yes. Jadi misalnya mereka pilih, misalnya ya, orang pertama Messi, Haaland, bla bla bla. Atau berarti Messi 6, Haaland 4. Nah, jadi dari 100 ini akan ada nilai akumulasi. Skornya akan dijumlah dan itulah yang akan menentukan pemenang dari Ballon d'Or. Nah itu mekanismenya. Tapi ternyata tidak hanya untuk penghargaan atau kategori paling tertinggi saja, hanya 1 kategori, banyak sebenarnya. Ya kan, kita tahu ada pesepak bola putri, ya kan, dan lain sebagainya. Mungkin boleh dielaborasi singkat, Mas Jerry? Ini tadi Messi kita udah tahu ya. Kalau ini jagoan saya, walaupun saya fans Arsenal, tapi saya suka banget Aitana Bonmati ini. Dia
Ini sistemnya agak beda sedikit. Kalau untuk putri, dia berbeda dengan putra. Iya, agak beda sedikit. Jadi cuma 50 wartawan yang memilih, 50 jurnalis dari 50 peringkat FIFA teratas ya. Untuk putri, karena ini juga sangat sensasional, menang Liga Spanyol, kemudian Liga Champions juga, dan juga juara dunia bersama Spanyol di Piala Dunia Wanita, dan pemain terbaik tiga-tiganya, jadi sangat valid sekali untuk menang. Kalau Copa Trophy ini sebenarnya pemain muda terbaik yang umurnya maksimal 21. Oke, maksimal 21 maksimal 21 tahun ya. Jadi Jude Bellingham ini lagi bagus di Madrid, kemarin golin di El Clasico, dia 20 tahun. Ya, jadi tadinya tuh Golden Boy kalau nggak salah namanya. Nah, itu tuh cuma Eropa, tapi sekarang kan lagi-lagi pengembangan untuk biar lebih inklusif, jadi seluruh dunia bisa untuk terdapat nominasi, jadi nominasi Copa. Nah, kalau Yassin kiper terbaik, ya ini Emi Martinez, dia ngebawa Argentina menjadi juara Piala Dunia. Kemudian Gerd Muller Trophy, Erling Haaland ini bisa dibilang striker of the year. Nah, ini baru ada sekitar 4 musim terakhir yang menang tuh Lewandowski, kemudian Erling Haaland. Untuk catatan golnya kan luar biasa ya. Kalau ini tadi dipilihnya oleh pemenang sebelumnya, yang lain juga. Kemudian Socrates Prize ini pemain yang memang melakukan aksi sosial. Jadi Vinicius Junior itu punya Vini Junior Institution, yang mana memang mengembangkan pendidikan untuk anak-anak nggak mampu. Dan juga aplikasinya untuk anak-anak. Kemudian juga Vini ini menyumbangkan sejumlah uang ya, sekitar lebih dari 1 juta euro untuk mengembangkannya. Jadi aksi sosialnya lah. Karena Socrates ketika menjadi pemain pun kita kenal sangat peduli akan sosial begitu. Nah, kemudian klub terbaik putra, treble winner sudah jelas. Kemudian klub terbaik putri, Barca Femení itu Man City-nya cewek. Jadi menyapu bersih gelar yang tersedia untuk mereka gitu. Jadi pantas sekali. Jadi intinya klub, kemudian juga orang-orang yang ada di sini memang orang-orang yang terpilih dan pantas untuk mendapatkan gelar ini ya. Nah, kecuali ini yang jadi perdebatan. Kenapa sampai ke perdebatan? Ini 8 kali loh. Betul. Rekor ya kan. Ronaldo 5 kali ya kan, paling. Apakah banyak perdebatannya gini? Apakah memang pantas ya kan, karena kemarin berhasil membawa Argentina sebagai juara Piala Dunia, sehingga itu penilaian besar orang mengapa kemudian Messi kembali mendapat trofi ini. Tapi banyak juga yang nampaknya Haaland gitu. Nah, itu dia. Kalau kita ngomongin soal pantas, kalau katanya adalah pantas, saya rasa dua-duanya pantas. Saya bilang Messi menang, Messi pantas. Tapi ini adalah perkara selera. Jadi kita bisa dibilang bagaimanapun nih award ada apa ya? Pastinya subjektivitas orang yang memilih, ini popularity contest juga, dan ada bisa dibilang pajak Piala Dunia. Jadi karena dia bawa menang Piala Dunia, dia Inter Miami, dia membawa klubnya juga bagus ya di itu dan heboh banget, jadi bisa menutupi pancaran sinar Haaland, yang mana memang di klubnya kan 52 gol, sangat luar biasa, treble winner. Tapi memang bisa dibilang City adalah sebuah sistem. Jadi ya kalau nggak ada dia, De Bruyne bisa, atau mungkin Rodri juga bisa gitu. Tapi Messi tuh benar-benar menentukan, terutama di Piala Dunia. Jadi walaupun banyak yang nggak suka, bisa jadi karena bosen, tapi saya rasa kalau pantas, dua-duanya pantas. Apakah kemudian piala atau trofi ini menjadi yang terakhir? Karena mengingat usia Messi sudah usia 36 tahun. Bisa jadi, karena tahun lalu pun Messi nggak dinominasi. Tahun ini Cristiano Ronaldo 0 vote. Udah nggak ada. Jadi ada satu gambar ya saya lihat di sosial media, ada Haaland sama Mbappe lagi ketawa. Mungkin itu adalah generasi selanjutnya akan menjadi rivalitas gitu antara Messi dan Ronaldo, digantikan oleh Haaland dan Mbappe. Ini juga yang pernah dimention oleh Messi bahwa ada 3 penerusnya, ada Haaland, ada Bellingham, ada juga ada Mbappe. Di antara ketiga nama tersebut yang menjadi kandidat terkuat bagi Lionel Messi sebagai penerusnya, mana yang paling cepat? Saya ini pertanyaan sulit ya, karena 8 itu sepertinya manusia manapun susah untuk ngejar. Cuma Erling Haaland punya kekurangan karena negaranya Norwegia. Rasanya untuk bisa juara Eropa atau juara Piala Dunia akan lebih berat dibanding Mbappe yang benar-benar bersama Prancis, toh udah juara dunia juga. Dan Jude Bellingham ada di Inggris gitu. Jadi saya rasa Bellingham dan Mbappe akan cenderung lebih diuntungkan dibanding Haaland. Kalau Haaland emang harus cetak rekor terus, saya rasa itu pun nggak jadi Ballon d'Or juga gitu, walaupun udah luar biasa musimnya gitu. Keberhasilan Messi kemudian ini juga dibandingkan dengan penerusnya Diego Maradona yang juga berhasil membawa Argentina pada tahun 1986. 86 ya, sehingga banyak yang berkata di luar sana bahwa Messi selama ini ada di bawah bayang-bayangnya dari Diego.
setelah pencapaiannya sejauh ini, Ya. menurut Mas Jerry seperti apa? Ya sebenarnya pasti beda zaman kita nggak bisa compare ya, karena ada banyak perbedaan. Sekarang juga Messi kena exposure, kena spotlight luar biasa dari sosial media, yang mana jelas banget dari jumlah followersnya, dari ada Messi langsung rame gitu kan, dan pastinya sorotan yang dimiliki itu akan membuatnya berbeda dengan Maradona. Dan juga Maradona kan sempat kena narkoba, sempat ada beberapa kasus juga meliputinya gitu, gol tangan Tuhan kontroversial, sedangkan Messi cenderung lebih anak baik. Jadi saya rasa untuk dikenang sebagai sejarah, saya rasa Messi akan melewati Maradona. Oke, menarik diskusinya. Kita akan lihat nextnya seperti apa. Terima kasih Mas Jerry ya sudah bergabung di CNN Indonesia Connected Sports Corner. Nanti kapan-kapan kita akan buka lagi bahasan yang lebih menarik dari dunia sepak bola ya.